seringkali kita terjebak dalam sikap kritis terhadap diri sendiri. Kenapa kita terus menyalahkan diri atas kesalahan yang sudah terjadi? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Menerima Ketidaksempurnaan. Ketika kita mulai menghargai ketidaksempurnaan dalam diri, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri dari beban berat yang kita ciptakan sendiri. Bayangkan, tiap kali kita berbuat kesalahan, kita berteriak pada diri sendiri, seolah-olah itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Namun, satu hal yang perlu diingat, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kenapa tidak mencoba untuk belajar dari setiap kesalahan? Menerima bahwa kita tidak selalu kuat, tidak selalu tepat, dan tidak selalu berhasil. Itulah yang membuat kita semua sangat manusiawi. Mari pelan-pelan belajar untuk memberi ruang kepada diri sendiri, memberikan pengertian, dan yang terpenting, cinta. Dengan cara itu, kita bisa lebih paham siapa diri kita tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang seringkali tidak realistis. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan yang membuat setiap individu unik. Jangan ragu untuk menerima bahwa hidup itu penuh dengan fluktuasi. Ada saat-saat baik dan buruk. Kita dapat mengambil pelajaran dari setiap pengalaman dan mengubahnya menjadi langkah yang lebih baik di masa depan. Chapter 2, Belajar Melepaskan Masa Lalu. Menyimpan luka dari masa lalu seringkali membuat kita terjebak. Kita berusaha keras menjaga ingatan itu, seolah-olah dengan begitu kita bisa mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi. Namun, kenyataannya, masa lalu hanya menjadi beban yang mengganggu. Melepaskan masa lalu bukan berarti kita melupakan pelajaran yang didapat. Kita cuma perlu memberi diri kita hak untuk melanjutkan hidup. Pertama, cobalah untuk mengidentifikasi emosi yang muncul dari peristiwa tersebut. Kedua, berbicaralah kepada diri sendiri dan berikan pengertian bahwa kamu sudah belajar dan tidak perlu terjebak di sana. Ketiga, buatlah rencana untuk fokus pada masa sekarang dan masa depan, bukan hanya terjebak dalam nostalgia. Penting juga untuk menciptakan kegiatan positif yang membuat kita merasa lebih hidup dan energik. Dengan cara ini, kita bisa lebih bebas menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Kadang-kadang, ada rencana atau keinginan yang ingin dicapai. Cobalah untuk menjadikannya sebagai motivasi untuk melangkah maju dan tidak melihat ke belakang lagi. Chapter 3, Menemukan Kekuatan Dalam Diri. Setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Terkadang kita terlalu fokus pada kelemahan kita sehingga lupa bahwa di balik setiap kelemahan pasti ada kekuatan. Seperti pepatah, setiap gelap pasti ada terang. Menggali kekuatan dalam diri sendiri dimulai dengan mengenali hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dengan baik. Apa yang membuat kita bersemangat? Apa yang selalu berhasil kita selesaikan? Mengidentifikasi titik-titik itu adalah langkah yang krusial. Cobalah juga untuk melakukan aktivitas yang menantang dirimu. Di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk melihat bakat yang kita miliki. Kamu akan terkejut dengan hal-hal yang bisa kamu capai. Membuat jurnal tentang pencapaian setiap hari bisa jadi cara ampuh untuk mengingat kembali kekuatan yang kita miliki. Tidak perlu pencapaian yang sangat besar. Setiap langkah kecil dapat menjadi sumber motivasi dan memberikan kepercayaan diri bahwa kita mampu mengatasi rintangan di depan. Chapter 4, Mengatasi Rasa Bersalah. Rasa bersalah seringkali menjadi penghalang terbesar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita seringkali memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dan menyesal karena tidak melakukannya. Untuk mengatasi rasa bersalah, penting untuk memahami bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari proses belajar. Apa yang bisa kita lakukan adalah menerima perasaan itu, lalu menganalisis situasi tersebut. Apakah ada tindakan yang bisa diambil agar situasi serupa tidak terulang? Jika iya, fokuslah pada langkah itu. Jika tidak, lepaskan dan beri diri izin untuk tidak sempurna. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi perlu diingat bahwa kita semua berhak untuk belajar dari pengalaman.
Melatih diri untuk berfokus pada tumbuh dan belajar adalah kunci untuk mengubah rasa bersalah menjadi motivasi untuk berkembang. Pikirkanlah tentang langkah-langkah baru yang bisa kita ambil agar tidak terjebak dalam lingkaran negatif ini, dan tetap ingat bahwa setiap orang berhak untuk memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Chapter 5. Membangun hubungan positif dengan diri sendiri. Hubungan yang kita bangun dengan diri sendiri sangat menentukan kesehatan mental kita. Membangun hubungan yang positif melibatkan komunikasi yang baik dan kasih sayang. Bicaralah kepada diri sendiri dengan cara yang kamu ingin orang lain bicara kepada kamu. Biasakan mengingatkan diri sendiri atas prestasi, sekecil apapun, dan berikan pujian. Ingat, kita cenderung mengkritik diri lebih keras daripada orang lain. Lakukan hal ini secara rutin dan kamu akan mulai merasa padu dengan diri sendiri. Pertanyaan reflektif seperti, apa yang sudah saya capai hari ini? Atau, apa yang saya syukuri? Bisa jadi alat yang powerful untuk membangun koneksi positif tersebut. Hargai diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memperhatikan kebutuhanmu. Ingatlah bahwa kamu adalah orang yang berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Hubungan positif ini akan membuat kita dapat lebih menikmati hidup dan menjalani setiap harinya dengan lebih baik. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan ragu untuk subscribe Ruang Tumbuh dan jadi bagian dari perjalanan ini. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.